Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar tipis sembalun yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, Nabi yang agung, Nabi yang Masya Allah tabarakallah, Allah saja tidak pernah memanggil namanya langsung. Saking tinggi dan luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah langsung dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang luar biasa. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, dan seterusnya. Ini menunjukkan tinggi dan agungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi lebih dekat kepada beliau, kita menjadi lebih cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang dijelaskan para ulama, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur mata beliau, namun hati beliau tetap hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meniru sedikit daripada perjalanan hidup sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk kita mendapatkan selalu hidayah, untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi SAW nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kabar tipis sembalun yang berbahagia, kalau ada orang yang bertanya di bulan suci Ramadan ini, apa yang harus sebenarnya paling kita laksanakan? Ramadan tidaklah hanya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa saja. Namun Ramadan ini menjadi ladang kita untuk kita bisa menjaga seluruh ibadah-ibadah kita. Maka selain ibadah-ibadah pokok yang harus kita laksanakan juga, seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Karena apa jadinya kalau kita cuma puasa namun kita tidak sholat? Apa jadinya kalau kita berpuasa namun kita tidak mengeluarkan zakat kita dan lain sebagainya? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang akan membuat perjalanan ibadah kita pada Ramadan berikutnya itu berjalan dengan lebih bagus dan lebih baik lagi. Maka Nabi SAW sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelum-belumnya, bahwa Ramadan ini benar-benar sangat dimanfaatkan oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau beriktikaf, bahkan tidak tidur sembari berdoa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, apabila sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiqaza ahlah.
Rasulullah SAW membangunkan seluruh keluarga beliau. Seluruh keluarga beliau yang ada dalam keadaan sehat walafiat, malam hari dibangunkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itu adalah sebagai contoh buat kita semua. Karena maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, Rasulullah itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kita, tapi Rasulullah itu adalah Rasul yang akan menjadi qudwah bagi kita. Maka lanjutan apa yang sudah kami sampaikan pada hari sebelumnya, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Kalau ada orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar misalnya, dia meyakini bahwa malam Lailatul Qadar ini ada pada malam ini misalnya, malam 23, malam 25, 27. Bahkan dalam hadis banyak menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27 di bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di malam itu? Apa yang akan diminta pada malam itu? Karena banyak orang-orang kadang salah paham dalam hal itu. Banyak orang yang kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kita doa saja supaya kita jadi orang kaya, supaya kita jadi orang sukses, supaya kita begini, begitu dan lain sebagainya. Maka Pak, yang paling poin adalah selain kita meminta hal-hal yang seperti yang tadi di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh istri beliau yang paling beliau cintai, istri beliau satu-satunya yang gadis, karena 13 istri Nabi, hanya satu yang gadis, yang lainnya semuanya adalah janda semua. Hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah dalam satu hadis menyebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ala ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ini, atau malam Lailatul Qadar adalah malam berikutnya, ya Rasulullah. Kemudian saya tahu, kata Siti Aisyah, doa apa yang harus saya ucapkan pada malam itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, mintalah supaya kau jadi orang kaya. Ya Aisyah, mintalah supaya kau jadi orang yang macam-macam punya harta benda dan lain sebagainya. Namun jawaban Rasulullah SAW, qala quli, ucapkan hai Aisyah, ucapkanlah wahai istriku, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Engkau Maha Pengampun, ya Rasulullah, maka ampunilahku. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah, yang kelasnya Siti Aisyah, istrinya Nabi SAW, yang surganya Masya Allah udah jelas. Kenapa harus diajarkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kadang-kadang kita banyak, wah ini malam Lailatul Qadar, kita minta saja supaya kita mendapatkan harta, supaya kita mendapatkan istri yang cantik dan lain sebagainya, misalnya doa kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa manusia memang adalah lapangan orang untuk berdosa. Manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sifatnya adalah sifat manusiawi. Kadang lupa, kadang ingat. Kadang beribadah, kadang lupa. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Itulah sifat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW
memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita di malam Lailatul Qadar itu, mintalah bantuan, mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang di belakangnya itu akan mengikut. Doa-doa yang di belakang itu akan ikut. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang akan kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diijabah doa kita karena kita belum cocok untuk mendapatkan apa yang kita minta itu. Kadang kita belum cocok untuk mendapatkan apa yang kita doakan itu. Maka Allah lah yang paling tahu keadaan kita apa. Keadaan kita sekarang ini dengan keadaan apa, itulah yang paling baik. Terus berbuah sangka, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, doa meminta ampunan ini adalah doa yang luar biasa sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah mengajarkan kalau malam Lailatul Qadar kita meminta ampunan ini? Karena seperti tadi rahasianya adalah apabila kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang harus kita minta? Kalau hanya kita meminta kekayaan di dunia, itu akan memperpanjang hisab kita di akhirat. Namun apabila kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka tiket kita adalah tiket langsung tanpa transit. Insyaallah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang harus kita bingungkan dan lain sebagainya? Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah senang kepada orang yang mau bertaubat, baru senang kepada orang yang mensucikan diri. Berarti orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah adalah mereka-mereka yang berdosa, mereka-mereka yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Maka mari semua kita manfaatkan malam ini, malam Lailatul Qadar ini, Ramadan ini, malam-malam di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk bertemu dengan malam di Lailatul Qadar. Dan ingat, doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau Siti Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, senang kepada yang meminta ampun, maka ampunkanlah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua dan dimasukkan ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.